Mari kita renungkan setiap kata-kata berikut ini. Melayani. Melayani adalah tugas panggilan bagi setiap anak-anak Tuhan. Dalam nyanyian kita sudah melihat bahwa Allah telah menyerahkan anak yang dikasihinya sebagai wujud pengorbanan. Pengorbanan cinta kasihnya kepada kita. Mari kita renungkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan mari kita pikirkan apa yang telah kita berikan kepada Allah kita. Kita yang sudah ditebusnya dari belenggu dosa. Dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Dia membimbing kita supaya kita serupa dengan Dia. Kini Dia mau supaya kita melayani Dia dengan segenap hati kita. Tetapi kita justru sering menghindar dengan berbagai-bagai alasan. Bahkan kita memanfaatkan pandemi sebagai alasan kita. Mari kita lebih lagi melihat diri kita dengan semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bahkan saat pandemi, Tuhan pun mau supaya kita tetap melayani Dia dengan segenap hati kita. Sebab di dalam Efesus 2 ayat 10 tertulis, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita merenungkannya, teman-teman. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar dan penopang bagi kita untuk melakukan segala sesuatu. Firman Tuhan juga yang memperbaharui kita supaya kita lebih luar biasa lagi di dalam pelayanan kita. Untuk itu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi seperti wanita di pinggir sumur. Kita naikkan pujian ini sebanyak 2 kali. Wanita di pinggir sumur, betapa haus jiwaku. Ku mengalami hidup yang kekal. Aku berpuaskan jiwa hingga jiwaku kenyang.
wanita di pinggir sumur. Betapa haus jiwaku, ku mendengar Yesus berkata, minumlah air hidup yang kekal. Ya Tuhanku, beri aku minum, dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Biar Tuhan melalui diriku. Ya, shalom semua adik-adik yang dikasih Tuhan. Senang boleh berjumpa kembali ya dalam persekutuan kita malam ini. Saya share screen dulu sebentar ya. Oke. Halo. Halo Bang. Halo Bang. Shalom Bang. Iya. Saya konfirmasi apakah ya. Apakah PowerPoint saya bisa kalian lihat? Belum Bang. Belum Bang. Oh. Belum Bang. Apakah saya harus seperti di Zoom harus dibuat co-host dulu baru bisa share atau gimana? Enggak kok Bang. Enggak, langsung. Iya Bang. Sebentar. Masuk dari tanda panah ini kan? Iya Bang. Oke. Presentasikan seluruh layar, jendela, tab. Seluruh layar ya. Boleh Bang. Seluruh layar kan, kalau misalnya jendela nanti nggak terik tuh. Kayak Bang apa kemarin. Bang jadi keselangannya seluruh layar. Pilihannya jendela atau seluruh layar? Apa? Ada 3 pilihan. Seluruh layar, Anda, jendela, tab. Seluruh layar Bang. Oke. Oke, ya, bentar ya. Mana ini ya? Tadi sudah muncul Bang. Hah? Ya.
Ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Baik. Baik, adik-adik yang dikasihi Tuhan, 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 15. Kita siapkan Alkitab kita ya. Sekali lagi kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami saat kami merenungkan belajar dari sabda-Mu, urapi tiap kami lewat Roh-Mu, menolong kami masuk dalam seluruh kebenaran dan kuasa firman-Mu, menaungi hidup kami, dan kuasa itu juga mampukan kami boleh belajar mengasihi Tuhan melalui pelayanan kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Baik. Kita baca dulu 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 15. Ini firman yang kita akan pelajari ya. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 15. Saya baca untuk kita. Demikian sabda Tuhan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sampai di demikian jauh firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, melakukannya di hidup kita. Amin. Adik-adik, hidup yang melayani, itu tema kita malam ini. Jujur, kalau kita ditanya mana lebih menyenangkan, melayani atau dilayani. Aristoteles pernah bilang dengan bahasa pertanyaan retorik, ya, tidak perlu dijawab, orang sudah tahu. Siapa yang senang kalau harus melayani? Gitu. Kita pasti jawab, memang senangnya dilayani. Dalam segala hal itu naluriahnya manusia. Itu sudah natural, ya. Sementara di dalam konsep pelayanan Kristen sebetulnya adalah penghambaan. Nanti saya akan jelaskan bagian ini dari secara khusus satu poin. Hamba itu dalam bahasa perjanjian baru itu terjemahan yang harafiahnya sebetulnya bukan
bukan pelayan, tapi budak, ya, bukan hamba juga. Alkitab PB menerjemahkan doulos di Perjanjian Baru itu hamba. Sebetulnya yang paling pas adalah budak, tapi karena bahasa Indonesia tidak biasa memakai kata budak, ya. Budak itu dalam zaman Romawi atau sebelumnya, bahkan sampai kepada masa perbudakan masih dilegalkan di beberapa negara. Terakhir misalnya di Amerika, di Afrika Selatan misalnya, ya, apartheid, ya. Budak itu tidak ada haknya. Yang ada adalah kewajiban semata. Jadi seorang tuan kalau memiliki beberapa budak, hak budak itu adalah mereka punya kewajiban kepada tuannya untuk memuliakan, melayani, dan menyenangkan hati tuannya. Budak tidak ada sebuah hak hukum. Mau dibunuh pun sama tuannya, mau dijual, mau dianiaya, tidak ada hukum yang akan membela dia, yang akan menyalahkan tuannya, ya. Itulah budak. Lalu kalau kita disebut percaya pada Yesus, itu berarti kita menyebut Yesus itu Tuhan, karena memang dia Tuhan, dan hanya orang Kristen menyebut Yesus Tuhan. Konsekuensi dari kalau kita sebut Tuhan Yesus, misalnya kita panggil dia, ya, Tuhan, dua pengertiannya. Lord, itu artinya kita menyebut dia Tuan kita. Aku hambamu, engkau Tuanku. Kamus Bahasa Inggris Indonesia, kalau kita cek itu Lord, itu dua terjemahannya. Bisa Tuhan, bisa Tuan, ya. Jadi kalau kita sebut Tuhan kepada Yesus, sebenarnya kita sebut engkau Tuanku sekarang, ku pertuan engkau. Lalu sebaliknya kita adalah hambanya. Dan Tuhan itu berarti juga pemilik. Aku milikmu karena engkau sudah tebus aku membayar lunas dengan darahmu. 1 Petrus pasal 1, 18-19, ya. Kalau kita menyebut aku melayani Tuhan, itu berarti sama seperti Efesus pasal yang kedua ayat 10 tadi yang dibaca MC kita Fran Bonor, ya, bahwa keselamatan yang kita peroleh melalui iman di ayat 89 itu tujuannya adalah supaya kita ini buatan Allah, disebut itu semua manusia adalah ciptaan Allah, maksudnya diciptakan dalam Kristus Yesus itu sudah semua orang yang lahir baru. Kita diminta masuk di dalam rencana Allah melalui perbuatan baik, perbuatan yang memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan dan mengangkat harkat martabat manusia. Dikatakan ia mau supaya kamu hidup di dalam rencana itu. Kalau disebut di dalamnya, maksudnya di dalam rencana Allah yang dipersiapkan Allah sebelumnya untuk kita. Sebelumnya kapan? Efesus pasal 1-nya ayat 5, sebelum dunia dijadikan. Artinya sebelum kita lahir pun Tuhan merancang suatu hari kelak saya perlindungan semua orang percaya pada Yesus. Tuhan merancang banyak hal dalam diriku sebetulnya. Dan masuk dalam rencananya itu salah satunya yang inti adalah aku melayani Tuhan. Nah, maka konsep Perjanjian Baru tentang pelayanan 5 hal saya sampaikan sungguh-sungguh. Mari malam ini dengan rendah hati kita menghayati apa yang dimaksud firman ketika seorang menyebut Tuhan aku siap melayani engkau. Doulos tadi saya katakan budak sebetulnya, hamba terjemahan Alkitab kita bahasa Indonesia. Seorang budak dapat dibeli dan dijual sebagai komoditi. Maka zaman perbudakan dulu ada pajak, pasar, di mana tuan-tuan bisa berkeliling dari satu kota-kota lain, bisa beli di sana lalu dibawa ke kota yang lebih besar. Di kota yang lebih besar itulah mereka jual budaknya, ada tuan yang datang untuk membeli, ada tuan yang datang untuk menjual. Jual
beli di sana. Apa? Terserah tuannya, mau dipekerjakan atau mau dibuat sebagai petarung. Maka zaman perbudakan salah satu saksi mati yang masih ada di tengah kota Roma adalah Colosseum. Di sana menjadi pementasan arena di mana dilagakan budak-budak itu dalam bentuk pertempuran, berkelahi. Budak yang menang akan menguntungkan bagi tuannya. Kira-kira begitu. Seorang teolog Watson mengatakan seorang budak adalah seorang yang sama sekali tidak memiliki kepentingan diri sendiri. Dalam ketaatan penuh kerendahan hati, ia hanya bisa berkata dan bertindak atas nama tuannya. Dalam hal ini tuannya berbicara dan bertindak melalui dia. Itu yang saya sebut tadi di awal. Budak tidak ada haknya, yang adalah kewajibannya. Benar-benar tak berdaya. Sebagai orang percaya, kita sekalian adalah orang yang telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba. Bahasa Yunaninya itu doulos. Sebelumnya hamba dosa, dimerdekakanlah kita dari situ menjadi doulosnya kebenaran. Roma 6 ayat 18. Dan menjadi doulosnya Allah. Maka pelayanan kepada Tuhan Yesus, pelayanan kepada Allah kita, menempatkan posisi kita di hadapan Sang Lord itu, Tuhan itu. Saya ini budak-Mu lah Tuhan, karena Engkau sudah merdekakan aku, melepaskan aku dari belenggu dosa, Engkau sudah membayar lunas. Karena dulu seorang budak hanya bisa menjadi seorang manusia merdeka kalau ada tuan lain membebaskan dia. Bayar sama tuan yang sebelumnya. Dan bisa kalau kamu pergi sekarang menjadi manusia merdeka. Sama seperti Filemon punya budak yang lari, Onesimus, tapi ketemu dengan Paulus di penjara, lalu dilayani menjadi orang yang percaya, diutus balik kembali ke Filemon, tapi minta Filemon jangan lagi menjadikan dia sebagai budak, tapi sebagai saudara. Itu ya, karena Paulus minta supaya Filemon memerdekakan dia menjadi manusia yang merdeka, bukan lagi budak. Maka konsep itulah yang dilakukan Yesus kepada kita dengan memerdekakan kita dari dosa. Bayarannya adalah pengorbanan Yesus di kayu salib. Maka seorang yang percaya pada Yesus mengerti betul Yesus sudah menebus dia, letakkan diri kita sebagai doulosnya Allah Tritunggal, dan Allah itu adalah Tuhan kita. Konsep inilah yang harus kita miliki ketika saya sebut aku melayani Tuhan. Yang kedua adalah diakoneo. Tidak asing bagi kita kata diaken, diakonos, atau perkataan tugas gereja salah satunya adalah diakonia. Ya. Diakoneo artinya melayani sebagai pelayan dapur, itu harfiahnya. Yang menantikan perintah di sekitar meja makan. Kalau kalian pernah misalnya makan di suatu restoran yang lebih elit, ada pelayannya yang berdiri tidak jauh dari meja kita itu, dan setiap saat siap untuk kita panggil. Misalnya tambahkan sambal dong, minta sendok dong, ganti ini dong, dan seterusnya, dan seterusnya. Dia siap melayani kita. Itulah kira-kira arti diakoneo. Ya. Dalam konsep Matius 8:15, Efesus 4:12. Ini bukan pekerjaan yang menyenangkan, ya. Karena seringkali ia akan menerima dampratan dari orang yang merasa kurang puas dilayani, dan itu kadang-kadang terjadi, ya. Seorang kaya yang sombong bisa dengan cara melecehkan seorang diakoneo, pelayan restoran seperti itu. Dalam arti luas, kata ini menyatakan seorang yang memperhatikan kebutuhan orang lain, kemudian berupaya untuk dapat menolong memenuhi kebutuhan itu. Konsep itulah di Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Diangkat para diaken, ya 7 orang, salah satunya Stefanus, supaya memperhatikan kebutuhan janda-janda waktu itu. Orang bisa saja bekerja sebagai budak atau doulos dan tidak menolong seorang pun. Tetapi jika ia seorang diakonos, ia berkaitan erat dengan upaya menolong orang lain. Ada yang dikasih Tuhan, ada ayat-ayatnya di situ, dan saya akan bagikan bahan ini.
Saudara, dari kata diakonos inilah muncul tugas gereja, salah satunya selain marturia dan juga selain koinonia, ya, beribadah, melayani, juga memberitakan Injil, marturia, tapi diakonos atau diakonia adalah pelayanan memperhatikan kebutuhan orang-orang miskin. Artinya pelayanan yang kita terima dari Tuhan Yesus dalam konsep diakonia adalah siap menolong orang, siap berbuat sesuatu, siap menjadi seorang yang ringan tangan, ringan kaki untuk sebuah atau beberapa tugas sesuai dengan job kita dalam konsep kita sekarang sebagai pelayan dalam arti lembaga pelayanan PD Maranatha. Ya, baik dalam kepengurusan, anggota koordinasi, dan juga pelayan-pelayan di bidang yang mengikutinya, tapi dalam arti saya handle sesuatu, saya lakukan sesuatu, entah menolong tim, entah menolong seseorang, entah menolong korps, atau menolong dalam arti bagianku sehingga meringankan beban orang lain. Jadi konsep diakon sebenarnya bukan dalam hal semata, oh bantu orang miskin, itu praktisnya. Tapi dalam arti sesungguhnya adalah aku siap sedia berbuat sesuatu. Itu sebabnya seorang yang melayani Tuhan seperti kita harus siap dipakai Tuhan. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan menjadi bagian kita, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Di bagian lain firman Tuhan bilang, seperti untuk aku. Bayangkan Yesus sekarang ada di depanmu dan dia duduk dan meminta sesuatu untuk kita lakukan. Kita pasti sungguh-sungguh dengan cepat, dengan cekatan, dengan sungguh-sungguh kita kerjakan. Orang yang kita hormati aja, saya orang tua, suruh kita lakukan sesuatu cepat kita lakukan. Seorang pejabat misalnya, seseorang atau tulang kita misalnya suruh kita ambil apa baskom lah misalnya, cepat kita lakukan. Atau Jokowi misalnya, dengan senang hati kita melakukan sesuatu. Dia presiden yang kita banggakan misalnya. Apalagi Yesus Kristus yang menyuruh kita melakukan sesuatu dalam kerajaannya. Ya. Konsep yang ketiga adalah hiperetes. Hiperetes itu sebetulnya zaman dahulu ada kapal-kapal besar milik orang Romawi dan seterusnya, kerajaan-kerajaan seperti Yunani, ya. Sebelum ada mesin-mesin uap dulu, mesin yang menggerakkan kapal. Maka di dalam kapal biasanya ada tingkat-tingkatan. Yang paling atas misalnya apa, di bawahnya apa, dan seterusnya. Sampai paling bawah itu ada kelompok yang mendayung supaya kapal itu bisa bergerak. Banyak mereka berbaris di kiri, berbaris di kanan. Biasanya satu orang di depan sana menabuh gendang untuk membuat serempak mereka. Yang kiri sekarang, yang kanan kemudian gantian dengan dayung yang panjang-panjang itu mereka gerakan, pegang satu-satu orang. Saudara yang dikasih Tuhan, maka seorang hiperetes adalah seorang pendayung di bawah. Yang mereka kerjakan adalah tugasnya mendayung, tidak lebih. Ada istirahat, kasih makan, habis itu dayung lagi sesuai dengan instruksi dari kapten di atas sana, mau maju atau berhenti, mau turunkan jangkar
dia adalah lakukan pekerjaanmu ketika orang lain suruh sesuatu, engkau juga dengan tergopoh-gopoh tanda petik segala melakukannya. Sangat dalam konsep ini ya. Muncul liturgi adalah susunannya, liturgis adalah orang yang melakukannya. Artinya mengatur, menyusun. Zaman Yunani dulu masih menyembah dewa-dewa mereka, sama seperti orang-orang Tionghoa sekarang, yang Buddha, yang Hindu. Misalnya mereka ada sesembahan di mesbahnya itu, lalu mereka mau bikin acara ritus, susun di situ macam-macam. Ya, ada kuenya, ada bapaunya, ada minum ini, ada minumannya, terus ada nenasnya, apalah, ada dagingnya, bahkan macam-macam di situ. Kalau saya lihat tuh, saya tinggal di daerah orang Tionghoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, menyusun sesembahannya ini, apa yang mau dipersembahkan ini kepada sesembahannya, dari kata menyusun inilah kita tarik satu kata, liturgio. Artinya begini, ketika kita menyusun sesuatu untuk penyembahan kepada Tuhan, yang kita sebutlah sekarang itu liturgi. Ya, waktu Frank Bonor tadi membuka ibadah kita, nyanyi doa, nyanyi lagi, ada bacaan Alkitab, ada refleksi dan seterusnya. Itu semua susunan sampai nanti kita akhiri pertemuan ini, ada susunannya dibuat Frank Bonor bersama teman-teman. Maka itulah liturgi. Sesederhana apapun tetap liturgi. Hanya dua saja, nyanyi doa, itu pun liturgi. Nyanyi doa firman, liturgi. Jadi tidak ada sebuah bentuk ibadah sesederhana apapun yang tidak pakai liturgi. Jadi jangan orang karismatik bilang mereka tidak pakai liturgi ya. Ketika mereka buka ibadah, ini nyanyi lagi, nyanyi lagi, dan seterusnya sampai nanti ditutup sama doa berkat, itulah susunan. Nah, dari kata liturgi itu kita menyusun segala sesuatu, mengatur segala sesuatu untuk pelayanan kepada Tuhan. Itulah liturgi. Dalam pengertian lain, melayani orang di depan publik atau bekerja untuk kepentingan rakyat sebagai lawan kepentingan pribadi. Orang yang berbuat itu disebut liturgos, dan pekerjaan luhur itu disebut liturgi. Dari sini timbul kata liturgi dalam ibadah tadi saya sebut. Maka adik-adik, kalau engkau anggota koordinasi, pengurus, lalu ada misalnya departemen atau bidang ini, komisi ini, ada temannya di situ, timnya dan seterusnya, sampai kepada adik-adik siap melayani dalam arti dijadwalkan jadi apa, dijadwalkan jadi MC malam ini, minggu depan dan seterusnya, atau membuat apa dalam bentuk mengatur supaya pelayanan di PD Maranatha menjadi lebih tertib, lebih teratur, berjalan, bergulir dengan baik, sesuai dengan visi misinya, sesuai dengan rencananya, maka itulah pelayanan. Dalam konsep ini berarti semua kita ketika mengambil bagian sesuai dengan karunia rohani kita masing-masing, sesuai dengan job yang menjadi bagian kita, kita sedang melakukan pelayanan. Lakukanlah sampai tuntas, lakukanlah sampai selesai. Jangan ketika diberi satu job menjadi anggota koordinasi, misalnya sebelum selesai periode sudah hilang, sudah mundur, sudah tidak kelihatan dan seterusnya, atau dia tahu persis apa jobnya tapi dia tidak kerjakan dengan baik, tidak ada progres, itu sesuatu yang tidak melakukan pelayanan dengan baik. Yang kelima, adik-adik, latruo berarti bekerja untuk mendapat latron. Apa latron? Dalam pengertian awalnya adalah gaji atau upah. Latria berarti juga bisa pemujaan untuk para dewa. Di Perjanjian Baru kata ini digunakan dalam arti menyembah atau beribadah pada Tuhan. Oke? Penggunaan yang lebih jelas digunakan Paulus di Roma 12 ayat 1. Maka karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah logika latruo. Lihat ujung dari ayat itu. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati itu maksudnya klop seperti yang diinginkan Tuhan. Ibarat baut dengan mur, nyambung langsung klop dia. Nggak longgar lagi, persis presisinya.
seperti yang diinginkan. Jadi kalau logika latreo maksudnya di Indonesia kan itulah ibadahmu yang sejati. Maksudnya adalah persis seperti yang diinginkan Tuhan, itulah yang kita kerjakan. Maka seorang pelayan Tuhan harus selalu dengar-dengaran dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Apa yang akan dikerjakannya? Job apa yang menjadi bagianmu? Dalam organisasi seperti PD Maranatha, sudah ada job, itu pasti ya. Jobnya koordinator apa, wakil koordinator, sekretaris, bendahara, bagian ibadah, bagian apa. Ada job. Sesuai job itu, maka kita sudah percaya ketika disusun para pendahulu job itu dulu untuk sebuah dinamika pelayanan. Itu sesuai dengan firman, sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan yang diinginkan Tuhan Yesus. Maka kalau kita kerjakan itu, itulah logika latreo. Sesuatu yang seperti Tuhan inginkan, kukerjakanlah sekarang. Maka pelayan Tuhan biasanya dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus. Seorang pelayan Tuhan pasti tidak boleh meninggalkan persekutuan pribadinya dengan Tuhan. Supaya mengerti apa yang Tuhan mau dikerjakan dalam pelayanan. Seorang pelayan Tuhan pasti rendah hati seperti Maria, pagi-pagi duduk di kaki Tuhan, mendengar, buka telinga, tanya Tuhan apa yang mau kukerjakan. Maka dalam setiap program pelayanan kita dalam persekutuan PD Maranatha misalnya, penyusunan program untuk 1 tahun ke depan, kalian sudah terbiasa, percaya, saya sudah tahu, saya sudah alami sendiri. Duduk kita di kaki Tuhan bersama semua anggota koordinasi, berdoa, menyerahkan hidup seluruhnya masing-masing, dan mohon supaya Roh Kudus bicara kepada semua untuk merumuskan pelayanan apa yang kita akan lakukan ke depan. Dan setelah selesai, kita serahkan lagi pada Tuhan. Setelah itu berjalan secara berkala tiap-tiap pelayanan item-itemnya, dan ketika kita lakukan, kita serahkan sama Tuhan. Logika latreo, ya. Jadi berkenan kepada Tuhan. Maka siapa mempersembahkan hidup melayani itu, kita masuk ke ayat yang tadi 2 Korintus 4 itu dengan cepat. Pelayanan adalah anugerah, maka bersyukurlah kalau kita ada di dalamnya. Saya sudah 32 tahun adik-adik. Tahun 89 saya bertobat. Saya serahkan hidup semester 1. Saya dulu di IKIP Negeri Medan. Setelah itu saya anggota koordinasi 2 kali di IKIP. Sampai lanjutkan studi ke Bandung. Sekolah teologi. Sampai hari ini saya sudah pendeta selama tahun 2004 saya pendeta ya. Jadi sudah 17 tahun. Sebelum pendeta pun saya sudah melayani dan seterusnya. 32 tahun adalah anugerah itu Tuhan pakai. Maka disebut di ayat-ayat 1 itu, karena kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Ada tantangan, Paulus sebutkan di ayat berikutnya dari Nats tadi, banyak kali pun tantangan, nyawa taruhannya, tapi tidak pernah tawar hati karena tahu persis siapa yang memanggil kita, siapa Tuhan kita, siapa yang menyertai kita. Ya, dia ingat siapa dirinya dahulu sebelum mengenal Tuhan Yesus. Siapa? Paulus dulu adalah orang yang mengejar-ngejar orang Kristen dan berusaha membinasakannya, mau membunuhnya. Dapat mandat dari imam besar, ketika ketemu orang Kristen, dia diberi hak khusus menganiaya jemaat. Ya kan? Saya pernah studi khusus mengenai Paulus menganiaya jemaat. Kata yang dipakai bahasa Yunani di situ, ketika ketemu jemaat, dia seperti babi hutan atau binatang hutan, gajah lah misalnya, yang mengobrak-abrik ladang petani. Bayangkanlah itu. Kadang kan kita tahu di beberapa tempat habis diobrak-abrik gajah, diobrak-abrik misalnya babi hutan ladang. Besoknya pemiliknya lihat, tidak ada yang bisa lagi diambil dari situ. Kira-kira begitu. Artinya dihancur leburkan. Sebuah ungkapan betapa Paulus itu dulu bergiat luar biasa dalam kejahatan untuk menganiaya jemaat. Orang seperti itulah yang dipanggil Tuhan. Dia ditangkap Tuhan, ya, Kisah Para Rasul 9 itu, perjalanan menuju Damsyik untuk mengejar orang Kristen.
Saya pernah cari tahu antara Yerusalem dia berangkat menuju Damsyik itu jaraknya sekitar 173 mil. Saya cari tahu kira-kira itu sekitar Medan ke Parapat itu jauhnya, ya. Jadi jalan kaki Paulus dengan semangat yang berkobar-kobar tapi kebencian. Begitulah dia semangat dulu. Maka ketika Yesus menangkap dia di tengah perjalanan itu, dia betul-betul mengerti apa artinya berubah haluan. 180 derajat. Dulu dia menganggap penganiayaan pada orang Kristen itu menjadi sebuah hal yang benar menurut dia, tapi sekarang dia abdikanlah hidupnya kepada Yesus. Dia beroleh kasih karunia dikatakan, dan dia diangkat bahkan menjadi rasul Tuhan Yesus, melebihi dari 12 rasul yang sebelumnya, ya. Nah, faktor yang mencoba merongrong semangat kita, teman adik-adik, adalah lihat ya, konsep dasar pelayanan yang salah. Maka tetap harus beri pembinaan kepada orang-orang baru bergabung, orang-orang junior kita, ya. Disalah mengerti rekan-rekan, ya, pelayan yang lain, ya, tidak sehati, tidak sepikir, sering akhirnya hanya melihat kelemahan orang, ya, merasa berjalan sendiri, orang lain tidak serius, lalu dia merasa aku aja pun ya, kurang dukungan dari teman-teman. Maka itu tadi, ya, diakoneo dan seterusnya, konsep-konsep latrius, konsep-konsep liturgi itu tolong, ya, beri pertolongan untuk teman, semangati dia, bantu dia, sesuai dengan konsep pelayanan kita, ya, supaya semua bergairah. Kehilangan gairah itu salah satu, ya, burn out. Ya, sudah di tengahnya, udahlah, sini aja lah, biar mereka aja lah melanjutkan, capek aku. Nah, gitu, ya. Hati-hati dengan itu, ya. Motivasi kita, ayat 2, tidak menyimpang. Ayat yang kedua dikatakan, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami, lihat adik-adik, untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Kita bisa dicek and recheck, bisa dikoreksi, bisa dievaluasi. Dulu kami waktu di IKIP, sungguh kami terbuka untuk pelayanan. Kalau di evaluasi pelayanan sebelum menyusun program baru, biasanya kami evaluasi pribadi. Tunjuk satu orang benar-benar, perlindungan semua orang, mari kita evaluasi. Saya siap itu. Gak perlu malu-malu, tapi disampaikan dengan santun, dengan harapan bukan untuk membuli, bukan untuk menjatuhkan, tapi supaya ada perubahan. Kami dulu biasa itu, tapi sekarang kayaknya sudah ada orang bilang nggak siap kalau di hadapan orang lain dievaluasi, ya. Tapi maksudnya ini, Paulus mengajarkan keterbukaan. Kami dikatakan ayat 2 itu menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang, ya. Jadi motivasi harus dijaga, ya, adik. Murni bilang sama Roh Kudus tiap-tiap hari, Tuhan jaga hatiku, Roh Kudus jaga hatiku, Roh Kudus jaga hatiku, ya. Menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan, tidak berlaku licik, tidak memalsukan firman Tuhan. Motivasi, ya. Tidak mencuri kemuliaan Tuhan, ya. Setiap kita selesai lakukan tugas pelayanan, bagus sekali, tapi kamu waktu memimpin pujian selalu kita bilang puji Tuhan, makasih Bang, ya, puji Tuhan. Nah, jadi kita terima pujiannya tapi langsung luncurkan kepada Tuhan. Saya tidak layak menerimanya, itu semua untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kira-kira begitu, ya. Dan ya, kita diajak tidak salah memuji seseorang, ya. Orang timur pelit sekali dengan pujian, tapi anak-anak Tuhan harusnya tidak begitu, ya. Tapi ketika kita dipuji oleh teman-teman, lalu kita bilang puji Tuhan, ya. Kira-kira begitu. Bukan menonjolkan diri, bukan mengandalkan pelayanan sendiri, ya, bukan mengandalkan senioritas juga, bukan skill pelayanan semata. Wah, saya hebat, pemain keyboard yang hebat dan seterusnya, saya seorang orator yang hebat, bukan jabatan, bukan kekayaan, dan bukan pengaruh. Suatu saat kalian nanti selesai kuliah lanjut bekerja di mana-mana, kita tetap juga melayani sebagai seorang pelayan, pekerja yang melayani.
sintua yang melayani, ya, pemimpin yang melayani dan seterusnya. Dimanapun perhatikanlah itu, ya. Adik-adik fokus pada penghambaan pada Tuhan Yesus. Ayat 5 ya, dikatakan sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu. Karena kehendak Yesus, hamba-Mu, mu di situ maksudnya adalah orang Korintus. Rasul Paulus berani mengatakan menghambakan diri kepada jemaat Korintus, tapi juga saat yang sama menghambakan diri kepada Yesus. Maka selain kita adalah dulusnya Yesus, kita juga sebetulnya, saya sebagai anggota koordinasi, misalnya kamu siap menghambakan diri kepada anggota PD Maranatha, ya, siapapun itu, mungkin baru datang, mungkin masih nakal-nakal, mungkin seterusnya masih susah-susah diajak melayani, tapi dalam hati aku siap menjadi hamba-Mu, ya. Berjalan dengan visi pelayanan, bangun jejaring dan saling bergantung, ya. Tidak ada yang bisa bermain single factor, ya. Bukan membangun kelompok-kelompok eksklusif, bukan membangun zonanya aman. Yang penting kami aman, ya. Yang sana kesusahan nggak peduli, enggak, ya. Melayani sesuai dengan selera sendiri, tidak juga. Tidak memilih pelayanan, tetapi orientasi pada karunia rohani. Ya, ada orang yang tampil-tampil aja. Kalau di belakang seksi doa, nggak siap, dan seterusnya. Harus dilihat orang, mau di panggung terus. Jangan begitu, ya. Penghambaan pada Yesus kita kerjakan di depan atau di belakang layar, ya. Tuhanlah sumber kekuatan dalam melayani. Ayat 7, ya. Apa itu? Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ada tantangan pasti adik-adik. Saya juga pernah melayani seperti kalian, ya. Dalam keterbatasan semuanya, ya. Keterbatasan uang, keterbatasan juga macam-macam kebutuhan, termasuk tugas-tugas di kampus tidak bisa diabaikan, tetap itu harus prioritas dan seterusnya. Tapi kita punya kekuatan dari Tuhan, ingat itu. Maka persekutuan pribadi jangan ditinggal, saat teduh jangan ditinggal, doa pribadi jangan ditinggal dan seterusnya. Dari situ dapat kekuatan, pagi-pagi yang kau saat teduh dapat kekuatan. Tuhanlah yang memberi kemampuan. Pendidikan tinggi atau rendah, Tuhan pernah pakai kok. Orang terhormat atau orang rendahan, semua dipakai Tuhan kok. Tetapi kita harus tetap mau belajar, jangan cepat puas dan merasa tahu semua. Belajar tidak hanya di bangku buku, kaset, seminar, pembinaan, PA pribadi, dan sebagainya. Tetap belajar. Saya sampai hari ini pun sudah 32 tahun saya lahir baru, tetap baca buku saya. Saya baru selesaikan 2 buku dalam seminggu ini. Ya, tetap baca buku, investasikan sedikit uangmu kalau sudah bekerja, ya, untuk beli buku. Tidak harus yang tebal-tebal banget, tapi yang penting mendukung kerohanianmu, ya. Dan 4, sabar menghadapi tantangan yang ada. Ayat 8-12 ini kalian baca ulang lagi, adik-adik, ya. Banyak kali tantangan dari Rasul Paulus. 2 Korintus pasal 11 kalian boleh baca, itu daftar penderitaan Paulus. Menurutku tidak ada seorang Kristen pemberita Injil siapapun itu yang melebihi penderitaan Paulus di sepanjang kerajaan Allah. Menurutku, ya, kecuali nyawa melayang itu banyak, ya, anak-anak Tuhan yang martir banyak. Tapi maksudnya dari segi 3 kali perjalanan misi yang dikerjakan Rasul Paulus, daftar di 2 Korintus 11 itu, bagaimana penderitaan dia, ya. Tantangan pelayanan akan selalu ada, adik-adik, tapi bagaimana kita mengelola setiap tantangan menjadi peluang untuk semakin berkembang. Ya, hupomone, pengertian dari sabar, bahasa Yunani hupomone makrotume 2, ya. Ya, kalau sabar bahasa Yunaninya hupomone 1, makrotume 1. Bahasa ini diartikan kekuatan yang panjang untuk mampu bertahan dalam kondisi yang tidak mengenakan. Makro itu luas, ya. Maka ada makrokosmos. Luas hatimu, nggak sempit-sempit hatimu. Ada sesuatu yang tidak menyenangkan, nggak sempit-sempit hatimu. Maksudnya nggak mudah kecewa, nggak gampang mutung, nggak gampang narik diri, nggak gampang kita langsung abaikan semua, lari kita dari kenyataan. Enggak, ya. Sabar itu panjang dan luas.
dalam kita sanggup bertahan kondisi tidak menyenangkan. Jadi COVID ini sesuatu yang membuat tidak menyenangkan. Salah satunya banyak membuat kesulitan kita. Ya, kesulitan hubungan antar pribadi, pertemuan, komunikasi dan seterusnya, kerjasamanya pun dan seterusnya. Tapi tetaplah bertahan. Tetaplah bertahan. Ingat, seluruh dunia mengalami masalah ini, maka satu pribadi, dirimu, abangmu juga, tetaplah bertahan dengan format pelayanan yang terbaik, yang dianugerahkan Tuhan kekuatan berlimpah-limpah. Jangan mundur, jangan mundur. COVID jalan terus, Tuhanlah yang ngatur itu sampai kapan, ya. Kita berdoa supaya cepat, betul, selesai. Tapi dalam segala kondisi, manusia, apalagi anak Tuhan yang punya hikmat dari Roh Kudus, punya kemampuan untuk menyesuaikan diri. Situasi sulit, sesuaikan diri dengan kondisi itu. Tantangan ini kita hadapi sama-sama. Kalian harus kompak adik-adik. Tetap melayani. Pelayanan jalan terus. Seperti ini. Ada di dalam perjalanan menuju Medan tadi. Ya, Elsa misalnya. Siapapun. Tapi dalam segala kondisi kita enjoy di dalamnya. Itu kuncinya. Ya. Dan jaga hati dan tetap percaya pada Tuhan, ya. Ini 13 sampai 15, melayani Tuhan bukan karena terpaksa, melainkan karena mengasihi Tuhan. Menjaga hati dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk melayani siapapun, tugas apapun. Misalnya tadi, Fran, engkau pemimpin pujian tadi, udah siapkan hati. Ada di belakang layar tadi main keyboard, saya tahu itu. Siapkan hati. Ada yang jadi singer tadi membantu, siapkan hati. Siapapun. Siapkan jaringan ini dan seterusnya dalam arti apapun. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, yang penting hatimu bisa terbuka di hadapan Yesus. Tuhan, bantu aku, Roh Kudus urapi aku. Sukacita melayani tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau engkau dapat itu tiap-tiap kali dalam pelayanan kita, bersyukurlah. Abangmu berusaha menjaga itu, ya. Menerima keadaan dengan hati yang bersyukur, datang lebih awal kalau ada pertemuan, ya. Ya, jangan biasakan terlambat, apapun katanya, anak-anak Tuhan sudah biasa disiplin, ya. Saya tadi jam berapa tadi? Jam 7 pas saya sudah duduk di depan laptopku ini, ya, dan seterusnya. Melayani dengan antusias, rindu nama Tuhan dimuliakan dan jiwa-jiwa melayani dengan baik. Saudara, adik-adik, saya tunjukkan kepadamu kebahagiaan seorang percaya, seorang pelayan Tuhan. Ayat 15 bagian yang terakhir di tengah itu. Yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya. Menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Kita tidak tahu berapa orang yang akhirnya kita bawa pada Yesus lewat pelayanan. Berapa lama adik-adik di Maranatha sudah? Berapa lama sudah ikut pelayanan? Berapa orang yang akhirnya serius pada akhirnya mengikut Tuhan Yesus, mempersembahkan hidupnya pada Yesus Kristus. Disitulah letak kemuliaan Tuhan, tapi di saat yang sama, disitulah letak kebahagiaan seorang pelayan. Jadi kalau kalian tanya Bang Parlin, apa kebahagiaanmu sebagai seorang pendeta? Kalau ada seseorang yang dulu hancur hidupnya, tapi dengan pelayanan kita, akhirnya dia seorang yang menjadi pengikut Tuhan yang setia. Sampai seterusnya dia bangun keluarganya, dia bangun pekerjaannya dengan baik. Dia serahkan, ikut ambil bagian dalam pelayanan. Kita lihat dia bertumbuh sampai seterusnya. Disitulah kebahagiaan. Adik-adikku, Maranatha sudah di PD Maranatha sudah berapa tahun, ya. Ada pendahulumu, karena ada pendahulumu maka engkau ada di sana juga. Maka engkau juga harus punya anak-anak rohani dari hasil pelayananmu. Dan itulah kebahagiaanmu. Saya tahu ada beberapa persekutuan di Medan, ada persekutuan mahasiswa apa dan sebagainya, ada alumninya. Ya, luar biasa. Persekutuan alumninya pun ada dan kelihatan mereka sebagai seorang yang sudah berumah tangga sebagian besar tetap eksis dalam pelayanan. Itu adalah buah kebahagiaan dari senior-senior mereka. Ada juniornya yang setia pada Tuhan. Adik-adikku, pelayanan kepada Tuhan kita serahkan. Biarlah hati yang melayani. Hidup untuk melayani. Jagalah itu. Sekali untuk selama-lamanya. Tidak pernah kita bergeser, tidak pernah kita menyimpang ke kiri, ke kanan, sampai akhir hidup kita.
Hidup ini adalah kesempatan, kata lagu itu ya. Dan serahkanlah. Di bagian manapun engkau selesai nanti dari Maranatha, mungkin engkau akan di luar kota, di mana, tetaplah engkau didapati sebagai dulosnya Tuhan, ya, diakonosnya Tuhan, engkau liturgisnya Tuhan, engkau juga huperetesnya Tuhan, engkau juga adalah seorang yang sungguh-sungguh menjadi seorang yang menyerahkan totalitas hidupmu kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Kami bersyukur malam ini kemurahan-Mu menyertai kami sekalian. Benar Bapa, bahwa kami adalah anak-anak-Mu, bahwa kami adalah anak tebusan Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, kami adalah anak-anak Tuhan yang Kau pimpin, yang Kau urapi, berkati, sertai tiap-tiap hari. Kepada Bapa, Anak, dan Roh Kuduslah kami mengabdi. Kepada Tuhan kami, penebus kami lah kami persembahkan hidup ini, melayani Tuhan dan melayani sesama kami. Kemuliaan-Mu terus dinyatakan, hati yang berkobar-kobar, semangat yang berkobar-kobar, dan sukacita melayani tetap ada di hati kami sekalian. Bagi kami itulah yang terindah di hidup ini. Dunia ini bisa menawarkan hal-hal yang luar biasa, menyenangkan. Tapi tidak ada yang lebih menyenangkan daripada kami dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, meteraikan kebenaran-Mu malam ini. Setiap adik-adikku ini, dimanapun berada dalam situasi pandemi, ada yang harus ditinggal di kampung, di rumah, orang tua, atau di Medan, dimanapun, dalam setiap tugas. Persatukanlah adik-adikku ini tetap di dalam korps pelayanan PD Maranatha dengan segala akses informasi dan hubungan komunikasi yang bisa mereka lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan. Friends, saya serahkan kembali kepadamu, Dik. Setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini. Untuk itu, ada sedikit pantun dari MC. Oke, terima kasih untuk memperlindungan. Saat ini kita akan mengumpulkan sembahan. Kita akan mengumpulkan sembahan, sembari mengumpulkan sembahan. Kita bernyanyi, kita menabur biji kebenaran pada pagi hari, siang, dan petang. Kepada pohon, silakan menyanyinya. Ini kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Saat ini kita akan menyaksikan warta seputar persekutuan doa Maranatha. Biarlah
kasih untuk warta kita pada malam hari ini. Kepada teman-teman, tadi koordinasi sudah menampilkan angket dan absen. Kepada teman-teman dipersilakan untuk mengisi. Saya akan memberikan beberapa menit waktu untuk mengisinya. Ada sedikit informasi untuk warta seputar Persekutuan Dhamma Ranata. Kepada koordinasi dipersilakan untuk menampilkan layarnya. Shalom teman-teman, apa kabar semua? Kami harap kita semua sehat selalu ya. Ada pengumuman nih teman-teman, karena hari Paskah sudah dekat, kami dari koordinasi Persekutuan Doa Maranatha akan mengadakan kegiatan untuk menyambut Paskah, yaitu lomba seni seputar Paskah. Teman-teman boleh membuat kreasi semudah mungkin, bisa itu menghias telur, melukis, menggambar, membuat puisi, membuat video nyanyi, atau kreativitas lainnya. Yang penting tetap bernuansa Paskah ya teman-teman. Pemenangnya akan mendapatkan hadiah dari dalam bentuk pulsa, kuota, GoPay, OVO, atau dana dengan nominal yang telah ditetapkan oleh koordinasi. Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk mengikuti kegiatan ini sangat mudah loh teman-teman. Yang pertama, teman-teman boleh memfollow IG Maranatha, yaitu @persekutuan_doa_maranatha. Dan yang kedua, teman-teman boleh mempersiapkan video ataupun foto kreasi teman-teman, lalu mengirimkannya ke WA koordinasi. Yang ketiga, teman-teman harus mengikuti ibadah Paskah PD Maranatha tanggal 9 April 2021. Dikarenakan pengumuman pemenang lomba akan diumumkan di ibadah tersebut. Jadi, jika teman-teman tidak hadir dalam ibadah itu, maka pemenangnya akan didiskualifikasi dan akan diberikan kepada partisipan lain. Maka dari itu, jangan lupa gabung ke ibadah Paskah PD Maranatha ya teman-teman. Ingat, tanggal 9 April 2021. Oh iya teman-teman, teman-teman sudah bisa mengirimkan hasil kreasi teman-teman dalam bentuk foto atau video melalui WA atau kontak person yang tersedia di flyer ini ya. Untuk tenggat waktu pengumpulannya yaitu tanggal 8 April 2021. Oh iya teman-teman, untuk saat ini kita masih mengadakan ibadah dengan online dan kita menggunakan aplikasi Google Meet. Untuk link ibadah Paskah kita, nanti teman-teman boleh melihat story IG Maranatha dan koordinasi juga akan menampilkan linknya di bio Persekutuan Doa Maranatha. Oke teman-teman, aku ada pantun nih. Kak Cynthia bawa mentimun, belinya di pasar buah. Untuk semua teman-teman, sampai jumpa di ibadah Paskah. See you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk koordinasi. Saat ini kita akan berdoa syafaat kepada Yohana, dipersilahkan. Ya, mari kita satukan hati kita berdoa. Kami puji, kami sembah Engkau ya Allah, Bapa pemilik kehidupan dan pelayanan kami ini Bapa. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih ya Bapa untuk berkat dan penyertaan-Mu hingga sampai malam hari ini Bapa. Kami boleh berkumpul dan beribadah bersama Bapa melalui virtual untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa, yang seringkali jatuh ke dalam dosa ya Bapa. Kami sering melakukan kesalahan ya Bapa, bahkan melukai hati-Mu dan juga sesama kami. Bapa, kami mau mengakui atas segala keberdosaan kami. Ampuni kami Bapa atas segala dosa yang kami kerjakan ya Bapa. Bapa, saat ini Bapa kami mau
menaikkan doa-doa syafaat kami Bapa. Kami tahu dan percaya Bapa bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, yang mengetahui setiap hati kami Bapa. Dan biarlah kiranya kami menyampaikan setiap doa kami Bapa melalui doa syafaat ini Bapa. Bapa, kami mau berdoa ya Bapa untuk negara kami Bapa, di mana kondisi negara kami Bapa yang terkena virus COVID-19 ini ya Bapa, maupun musibah yang terjadi Bapa yang menimpa negara kami ini Bapa. Kami mau menyerahkan segala kondisi negara kami ini Bapa ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang memulihkannya Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk saudara kami, orang-orang yang terkena COVID-19 atau bahkan yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit dan terbaring di rumah mereka ya Bapa. Kami mau berdoa kepada mereka ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang memulihkan keadaan mereka, bahkan malah mereka memberikan kesehatan dan kesembuhan kepada mereka ya Bapa. Dan juga untuk setiap keluarga ya Bapa yang sedang merawat keluarga mereka yang sedang sakit ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau juga memberikan kesabaran dan ketabahan kepada mereka supaya tetap sabar dalam merawat saudara atau keluarga mereka yang sedang sakit ya Bapa. Juga dengan para tim medis ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, para tim medis ya Bapa yang bekerja baik di rumah sakit ataupun di lapangan, biarlah kiranya Engkau juga yang memberkati mereka ya Bapa, memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka dalam mengerjakan tugas mereka ya Bapa, dan juga kiranya Engkau yang memberkati setiap keluarga mereka ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk negara, untuk pemerintahan ya Bapa, baik presiden, wakil presiden dan juga para pemimpin ya Bapa, pejabat ya Bapa, bahkan wakil rakyat ya Bapa yang memimpin dalam negara ini ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau juga yang memberikan kesehatan kepada mereka ya Bapa, dan juga kebijaksanaan dan hikmat ya Bapa, supaya mereka dapat berhikmat dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka ya Bapa. Dan juga ya Bapa, Engkau yang memberkati setiap keluarga mereka juga ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk setiap gereja yang ada di seluruh Indonesia ini ya Bapa. Engkau mengetahui Bapa begitu banyak ya Bapa gereja ya Bapa. Biarlah kiranya setiap gereja ya Bapa yang ada di Indonesia ini ya Bapa boleh memuji dan mengerjakan visi dan misi pelayanan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Begitu juga dengan para hamba Tuhan ya Bapa. Biarlah kiranya juga Engkau yang memberi kekuatan mereka di tengah-tengah kondisi pandemi ini Bapa, dalam pelayanan mereka secara online ya Bapa. Engkau yang memberkati mereka ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk pelayanan kami ini Bapa, Persekutuan Doa Maranatha ini ya Bapa. Kami menyerahkan Persekutuan Doa Maranatha ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Biarlah kiranya Engkau yang memberkatinya Bapa. Bahkan biarlah kiranya Bapa seluruh komponen Persekutuan Maranatha ini Bapa dapat berdampak bagi lingkungan, bahkan menjadi terang ya Bapa di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk senioran dan alumni Persekutuan Doa Maranatha ini Bapa, baik yang berkeluarga, baik yang sudah bekerja ataupun yang sedang mencari pekerjaan atau mencari teman hidup ya Bapa. Biarlah kiranya juga Engkau yang memberkati mereka ya Bapa. Juga dengan kami Bapa, AKK PKK yang ada di Persekutuan Doa Maranatha ini Bapa, yang sedang studi ataupun yang sudah bekerja ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau juga yang memberkati kami, memberikan kami kesehatan ya Bapa, terkhusus untuk kelompok kecil yang ada di Persekutuan Doa Maranatha ini ya Bapa. Biarlah kiranya kami Bapa tetap semangat selalu ya Bapa untuk mengerjakan ya Bapa, bahkan bertumbuh dalam kelompok kecil kami Bapa, tetap semangat untuk berkelompok kecil ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap pengurus koordinasi yang ada di Persekutuan Doa Maranatha ini ya Bapa. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan mereka hikmat ya Bapa, bahkan dalam pengerjaan studi mereka, di tengah-tengah kesibukan mereka, Engkau yang memakai mereka ya Bapa, bahkan Engkau yang membeli mereka. Biarlah kiranya Engkau yang memperlengkapi mereka juga ya Bapa. Biarlah kiranya mereka ya Bapa bersukacita selalu untuk mengerjakan pelayanan mereka di Persekutuan Maranatha ini, bahkan studi mereka juga ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk segala aktivitas pelayanan kami Bapa ke depan ya Bapa, seperti untuk ibadah selanjutnya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan ya Bapa. Kami biarlah kiranya Engkau yang memberkatinya Bapa. Bapa, banyak dosa yang kami lakukan ya Bapa. Biarlah kiranya Bapa Engkau yang mengampuni kami Bapa setiap dosa yang kami kerjakan ya Bapa. Bapa, banyak juga ya Bapa yang mau kami sampaikan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Engkau mengetahui Bapa, Engkau mengenal hati kami pribadi ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau Bapa menyempurnakan setiap doa kami ini Bapa. Biarlah dosa
syafaat ini ya Bapa, di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam hidup kami sudah berdoa, amin. Amin. Kita yang sudah ditebus Tuhan, tentu kita harus lebih semangat lagi melayani. Ada satu nats yang menjadi motivasi bagi MC, untuk teman-teman sekalian dan untuk MC juga tentunya. MC akan membacakannya bagi kita semua. Di dalam Matius 25 ayat 40, firman-Nya. Dan raja itu menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Kita nyatakan komitmen kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari lagu kita dipilih bukan untuk dilayani. Tetapi untuk melayani sesama, melayani gereja dan bangsa, melayani yang lemah dan kecil, melayani MC, lakukan dengan semangat kasih, melayani dengan tulus ikhlas, melayani dengan senyum cinta, melayani dengan sukacita demi kemuliaan Tuhan. Untuk menutup ibadah kita ditutup oleh Bang Perlindungan dan mendoakan persembahan. Adik-adik, sekali lagi kita berdoa. Bapa, bagimu segala hormat, pujian, kemuliaan atas seluruh keindahan, kuasa, dan kasih Tuhan yang memelihara hidup kami. Dan secara khusus dengan cara Tuhan yang ajaib, Engkau memberkati setiap pribadi anak-anakmu, keluarga kami, pekerjaan, usaha, sehingga memungkinkan hidup kami terpelihara dengan baik oleh karena kemurahan-Mu. Bapa, terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Terima kasih buat keluarga, orang tua, saudara-saudara yang Kau berkati. Demikian keluar masuk, pergi pulang, Kau menjagai dengan kuasa-Mu. Sebagian dari berkat Tuhan kami bawa padamu malam ini sebagai persembahan kami. Mohon Tuhan kuduskan, sucikan, dan pakai menjadi alat memperluas kerajaan-Mu melalui PD Maranatha. Urapi tiap tangan-tangan yang terulur memberi hidup kami seluruhnya menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Lanjutkanlah kasih sayang-Mu bagi kami, secara khusus untuk aktivitas sehari-hari dan persekutuan PD Maranatha. Engkau berkati dalam semua aktivitas pelayanan, aktivitas yang dikerjakan untuk memuliakan Tuhan dan memperhatikan melayani sesama. Tuhan urapi secara khusus para koordinasi, para pengurus semua pelayan Tuhan yang memberi diri, kami serahkan pada Tuhan anggota PD Maranatha dimanapun mereka. Engkau jagai hati dan pikiran mereka dan bertumbuh secara rohani terus-menerus semakin dewasa di dalam Tuhan. Tangguh dalam menghadapi segala situasi dalam tantangan kehidupan, baik dalam perkuliahan, pekerjaan, pergaulan, dan juga keluarga mereka. Terima kasih Bapak, kami akhiri persekutuan kami malam ini dalam kasih-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dimanapun saudara-saudari adik-adikku ini berada. Kuasa Tuhan menopang, kuasa Tuhan melingkupi hidup mereka. Terpuji nama Tuhan, ini doa kami Bapak. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hidup-Mu kepada Tuhan kita, Juru Selamat kita, penebus kita,
Tritunggal Bapa, Anak, Roh Kudus yang kita layani dengan setia. Lanjutkanlah semangatmu, hatimu yang berkobar-kobar, dan minta Roh Kudus menjagai seluruh kehidupanmu untuk dipakai, diurapi menjadi pelayan Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa Surgawi, persekutuan, penghiburan, dan kekuatan yang berlimpah-limpah dari Roh Kudus kiranya menyertai adik-adikku sekalian malam hari ini, besok, sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Amin. Terima kasih ya, Bang. Makasih adik-adikku, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bang. Dan keluar dulu ya Bang. Ya. Biar kita dokumentasi dulu sebentar. Boleh aktifin kameranya untuk kakak abang dan teman-teman semua. Masih ada yang belum, kita tunggu ya. Oke. Satu, dua, tiga, tahan. Nah. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih semua ya adik-adikku. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Sampai ketemu lagi di